Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu teman-teman. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu petugas yang melayani ibadah sekolah minggu. Dimulai dari song leader, ada kakak Juni Simboleon, ada Bang Mersiko de Bataraja, lalu pemusik kita ada Bang David Sinabariba. Dan yang berkhotbah nanti adalah Amang Pendeta Osator Simanjuntak. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, kita awali dengan saat teduh. Saat teduh dimulai.
Amin. Teman-teman, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 2, yaitu Suci, Suci, Suci. Kita nyanyikan dengan bergembira. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenankanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Teman-teman, silakan duduk. Kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 80, ayat 1 dan 2, hormat bagi Allah Bapa. Anak-anak praremaja, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita dengarkan hukum Tuhan untuk kita minggu ketiga setelah Epifanias dari hukum Tuhan yang ke-6. Jangan membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai ayat yang kedua, yaitu meski tak layak diriku. Teman-teman bangkit berdiri dan kita menyanyikan ayat yang kedua. Anak-anak remaja, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND 437, Tung Namu Barohaku. Kita nyanyikan 2 kali ya. Barohaku dibantu haki, Tung Yesus maringan dia. Sonang awo tung damero haki, Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Sonang doa tung Yesus Allah, Tung Yesus maringan dia. Barohaku dibantu haki, Tung Yesus maringan dia. Sonang awo tung damero haki, Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Tung Yesus maringan dia. Sonang doa tung Yesus Allah, Tung Yesus maringan dia. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel untuk minggu ini, tertulis dalam Markus 1 ayat 14 sampai ayat 20. Marilah kita membacanya secara bergantian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Bersama-sama Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, kembali kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 186 ayat 1 dan ayat yang kedua yaitu ayat yang sama yaitu Saya Cinta Tuhan Yesus. Kita bernyanyi dengan sukacita. Saya cinta
nyanyikan dengan ayat yang sama dan kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu tanggal 24 Januari 2021. Pendeta, Majelis Gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 18 sampai 24 Januari 2021. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun buat teman kita yang berulang tahun. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Padamu temanku, selamat ulang tahun. Teman-teman, sekolah minggu membuka kesempatan untuk teman-teman yang memiliki kerinduan hati untuk memimpin doa pembuka ibadah dalam bentuk rekaman video dan mengirimkannya kepada kakak GSM masing-masing kelas. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam kelompok baca Alkitab, dapat menghubungi Kak Juni Simbolon melalui nomor telepon 0813 148 56123 untuk mendaftarkan diri. Mulai tanggal 1 Februari 2021, Sekolah Minggu mengadakan kegiatan yaitu menghafal satu ayat satu hari. Teman-teman dapat merekam video hafalan ayat dan mengupload ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa tag ke sosial media Sekolah Minggu
HKBP Rawamangun, seperti yang tertulis di bawah ini. Teman-teman, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link seperti yang tertera pada layar teman-teman. Sebelum menutup warta, abang dan kakak mau mengingatkan teman-teman untuk membaca terlebih dahulu bahan ajar untuk minggu depan pada tanggal 31 Januari 2021 yang diambil dari Nats Alkitab Matius 13 ayat 32 sampai ayat 33. Jangan lupa dibaca dulu ya teman-teman. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Kita nyanyikan 2 kali. Shalom adik-adik, para remaja yang boleh beribadah di rumahnya masing-masing, yang sekarang kita boleh beribadah di awal tahun 2021 ini pertama kali kita dipisahkan ibadahnya dari sekolah minggu dan pra remaja. Adik-adik apa kabarnya semuanya? Abang Pendeta harap semuanya boleh baik-baik saja, dan Abang Pendeta berharap semuanya boleh semangat dalam sekolahnya, walaupun sekolahnya masih secara virtual, tapi tidak mengurangi semangat adik-adik untuk terus belajar menuntut ilmu. Kita doakan bersama agar pandemik virus corona ini boleh berlalu, mudah-mudahan ajaran baru di tahun 2021 ini boleh bertatap muka dengan guru-gurunya ya. Waduh, dan kita berdoa bersama supaya kita juga bisa bertatap muka dengan adik-adik melalui ibadah di dalam gereja HKBP Rawamangun. Adik-adik pra remaja sekalian yang sudah menunggu firman Tuhan yang akan Abang Pendeta sampaikan, ayo semangat, jangan bermalas-malasan, jangan ngantuk. Mudah-mudahan semuanya boleh dengan sukacita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 24 Januari 2021. Firman Tuhan yang Abang Pendeta bawakan ya tertulis dalam Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima,
Ya, perjanjian lama, benar, perjanjian lama. Amang pendeta akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing, menurut giliran dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, para remaja yang beribadah di rumahnya masing-masing, masih tahu enggak kisah Ayub? Tahu ya? Udah pernah dengar kisah Ayub? Wah, coba kira-kira yang kamu ingat tentang kisah Ayub itu apa kira-kira adik-adik? Ayub seorang yang saleh, yang jujur, yang takut akan Tuhan, dan yang menjauhi kejahatan. Dia tinggal di mana? Di tanah Uz. Lalu apa? Katanya si Ayub ini memiliki banyak kekayaan. Tapi terus setelah dia orang yang terkaya di kampungnya, di wilayahnya, lalu datang cobaan dari Allah. Anak-anaknya meninggal, lalu teman-temannya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia. Tetapi Ayub tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Sekalipun sudah banyak masalah yang dihadapi, sekalipun sudah banyak penderitaan yang dihadapi, bahkan sekalipun anak-anaknya telah meninggal. Dan seluruh ternaknya, seluruh kekayaannya habis, ludes, des. Bahkan dia mengalami satu penyakit borok yang tidak bisa disembuhkan sampai dia duduk di tanah abunya kayu yang sudah dibakar. Coba adik-adik, kalau adik-adik kudisan lalu duduk di abu kayu bakar yang sudah apinya tidak ada lalu kena kepada kudisnya, wah perihnya luar biasa. Itu dilakukan oleh Ayub. Dan terus dia berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan terus mengampuni dosa-dosanya, jikalaupun dosa-dosanya ada. Di akhir cerita Ayub apa? Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Dan apa yang hilang selama ini, yang telah hilang dari seluruh keluarganya, seluruh hidupnya, dikembalikan oleh Tuhan. Adik-adik, nanti tugasmu di rumah, ya, kisah Ayub ini luar biasa loh. Kisah Ayub ini memberikan inspirasi kepada kita manusia, kepada kita orang Kristen, bagaimana kita terus tidak mau meninggalkan Tuhan walau apapun terjadi, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Di akhir cerita, di pasal terakhir, Tuhan memulihkan dan memberikan ganti ternak yang sudah mati, ganti anak-anak yang sudah mati, dan Tuhan juga memberikan keluarga yang bagus dan keluarga yang luar biasa dalam dirinya. Ini yang harus adik-adik tahu. Makanya adik-adik tidak boleh meninggalkan Tuhan sekalipun. Nah, firman Tuhan hari ini ketika di pasal 1 ayat 4-5, bagaimana Ayub memulihkan anak-anaknya ketika anak-anaknya itu mengalami keberdosaan. Di mana di ayat 4-5 anak-anak Ayub ini mengadakan pesta yang hura-hura bersama dengan 3 anak perempuannya dan 7 anak laki-lakinya. Mereka melakukan pesta yang begitu meriah sehingga dalam diri mereka, di dalam pergaulan pestanya, mereka tidak sadar telah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Mereka mengucapkan kata-kata yang senonoh, mereka mengucapkan kata-kata yang membuat hati Tuhan terluka. Adik-adik, para remaja, sering kan mengatakan demikian di dalam apa? Kalau adik-adik bermain Mobile Legends atau di WA Group atau membalas chat teman-temannya, kadang-kadang adik-adik apa? Membuat kata-kata yang tidak bagus, tidak baik,
menyumpahi teman-temannya. Ayo, itu adalah sesuatu yang luar biasa kesalahannya. Bahkan apa? Itu melukai hati Tuhan Allah. Makanya ketika Ayub mengetahui bahwa anak-anaknya di dalam pestanya sering berujar berkata-kata yang tidak baik, lalu ketika pestanya usai, setiap hari Ayub memanggil anak-anaknya satu persatu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu mereka mendoakan anak-anaknya. Ayub menumpangkan tangannya kepada anak-anaknya supaya Allah mengampuni dosa anak-anaknya, supaya Allah memulihkan kekudusannya. Coba adik-adik, luar biasa kan Ayub. Walaupun dia tidak bisa melarang anak-anaknya untuk berkata yang tidak baik. Ya mungkin orang tua kita juga tidak pernah melihat kita, bahkan tidak pernah mengawasi kita 24 jam dalam satu hari. Tetapi pasti dalam satu hari kita berkata-kata, main handphone, bahkan WA atau chatan dengan teman, pasti ada terujar, terlanjur kata-kata yang tidak baik sama teman-teman. Pasti ada kata-kata yang buruk yang mungkin disampaikan oleh adik-adik kepada teman-temannya. Kalaupun teman-temannya menganggap itu tidak salah, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah kata-kata yang tidak bagus. Tidak ada orang satu hari pun tidak pernah melewatkan satu kesalahan di dalam hidupnya. Makanya Ayub begitu tahu ketika anak-anaknya berpesta, berhura-hura, dan mereka benar-benar melakukan tindakan yang salah. Tetapi sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang harus memberikan contoh kepada anak-anaknya, Ayub menjadi figur orang tua yang baik. Kalau sekarang kan banyak orang tua, kalau anak-anaknya salah langsung main pukul. Ayo adik-adik, siapa orang tuanya di sini kalau salah langsung main pukul, langsung adiknya dipukul. Atau ditampar, siapa? Atau distrap di kamar mandi. Atau kalau dia mencuri langsung dia apa? Dia disuruh berdiri berjam-jam. Ayo siapa? Orang tua siapa? Wah, kira-kira kalau digitukan adik-adik oleh orang tuanya gimana? Pasti nanti adik-adik pra remaja ngomong, orang tua yang kejam, orang tua yang membunuh anaknya, orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Oh tidak, karena kesalahanmu orang tuamu jadi marah. Makanya jangan buat orang tuamu marah. Kalau orang tuamu marah, itu hukumannya. Kamu dihajar, kamu dijewer telingamu, dicubit pahamu, apalagi kamu malas belajar. Adik-adik kan sering malas belajar di masa pandemi ini. Mula-mula duduk manis di depan laptop cuma 5 menit, lalu sebentar lagi selonjoran, lama-lama tidur. Yang biasanya badannya kelihatan semua, tiba-tiba kepalanya tidak kelihatan lagi. Di mana orangnya, laptopnya berbunyi, lalu apa? Matikan gambarnya supaya tidak kelihatan gurunya. Ayo, itu juga perbuatan yang tidak baik adik-adik. Makanya harus melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tahu nggak adik-adik, kalaupun orang tuamu memarahimu karena kenakalanmu, karena kesalahanmu, tetapi di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, bahkan di dalam tempat tidurnya, dimanapun dia, pasti dia mendoakan anak-anaknya. Wah, luar biasa. Coba kamu intip dulu sekali-sekali papa mama di tempat tidurnya. Jangan-jangan dia mendoakan kamu, ya Tuhan, anakku si anu nakal, enggak mau mendengarkan perintahku. Tolong Tuhan dengan kemurahan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, anakku si anu itu supaya bertobat, supaya berubah. Ya Tuhan, anakku yang satu itu main handphone terus. Walaupun dia belajar tapi main handphone terus, main game terus, main HP terus, main WA terus, main internet terus, tidak pernah belajar. Tolong Tuhan, ubahkan dia supaya dia apa? Supaya dia rajin belajar. Itu doa orang tua kepada anak-anaknya. Luar biasa. Makanya walaupun orang tua kadang-kadang menurutmu kejam, mau marah, mau mencubit, itu hanya sekedar apa? Punishment, sekedar hukuman bagimu supaya kamu tidak mengulanginya. Tetapi jauh di dalam lubuk hati orang tuamu, dia begitu menangis kalau kamu dilihatnya nakal. Kalau kamu dilihatnya
tidak mau dengar-dengaran dengan orang tuanya. Di dalam hati orang tuamu itu pedih, nangis. Wah, saya sudah menyekolahkan anakku capek-capek, sudah memberikan uang sekolahnya, memberikan kebutuhannya, tetapi disuruh cuci piringnya satu pun. Masa cuma piringnya yang dia tempat makan gak mau kamu cuci? Tolong dulu, cuci piringmu yang kalau makan. Enggak, ada si Mbak. Cuci dulu gelas, enggak ada si Mbak. Sapu dulu rumah, enggak ada si Mbak. Ya tidak harus terus, harus mau belajar. Harus mau apa? Diperintah supaya orang tua itu senang. Masa kamu didoakan terus, kamu tidak pernah mau berubah. Tetapi Ayub sungguh-sungguh mendoakan anak-anaknya supaya anak-anaknya itu terus dikuduskan oleh Tuhan. Ditumpangkan tangannya kepada anak-anaknya. Papa mama, ayo nanti kalau berdoa, kalau nanti anak-anaknya pergi sekolah atau setiap hari, tolong papa mama menumpangkan tangannya kepada anak-anaknya. Gak salah, gak harus pendeta. Kalau nanti hanya pendeta menumpangkan tangan, nanti tiap hari penuh dong gereja HKP Rawamangun. Pendetanya belum bangun, jemaatnya sudah minta penumpangan tangan nanti. Oh enggak kan? Tapi tugas orang tua juga boleh. Tidak harus pendeta, harus sintua, tidak. Tapi orang percaya boleh juga menumpangkan tangannya kepada anak-anaknya. Tumpangkan tanganmu kepada kepala anak-anakmu dan doakan di hadapannya, sebutkan namanya dan katakan kepada Tuhan, minta kemurahan Tuhan supaya anaknya mendengar dan supaya Tuhan memberikan kemurahan kepada anak-anakmu. Luar biasa, begitu setiap hari supaya menjadi anak-anak yang baik, tidak menjadi anak-anak yang nakal. Sayangi anakmu. Walaupun kadang-kadang anak-anak ini membuat orang tua sebel atau gondok hatinya atau bikin kesal. Tapi ingat, orang tua harus menjadi wakil Allah di tengah-tengah dunia ini untuk memberkati anak-anaknya. Adik-adik, mari kalau orang tua sudah berdoa untuk anak-anaknya, anak-anak juga harus mau mendoakan orang tuanya supaya sehat, supaya kuat mencari kehidupan, supaya bisa menyekolahkan kamu dan banyak hal lagi tugas orang tua. Tidak apa-apa, silakan sebut namanya bapaknya, mamanya, nggak apa-apa. Orang tua juga demikian, sebut nama anaknya dan doakan supaya apa? Supaya kita minta kemurahan kasih Tuhan dan kita dikuduskan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, ayo mari kita berubah, apalagi anak-anak pra remaja yang sudah mulai tumbuh dewasa, nanti masuk ke remaja, dewasa, sudah banyak tahu hal, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang tidak buruk, mana hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, mana hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik pra remaja sudah mengenalnya. Mari adik-adik, di dalam minggu ini firman Tuhan mau mengatakan, mintalah kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Supaya Tuhan menurunkan kemurahannya ketika kita boleh memanggil Dia di dalam doa-doa kita. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada minggu hari ini bersama dengan adik-adik kami pra remaja. Mereka boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah Tuhan selalu menguduskan kami di tengah-tengah keberdosaan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan selalu memberikan keampunan dosa bagi kami. Terutama kepada anak-anak kami yang mungkin dalam kesehariannya, dalam pergaulannya, di dalam komunikasinya banyak kata-kata yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh diubahkan melalui doa-doa orang tuanya, supaya doa menjadi sesuatu komunikasi kami yang baik kepada Tuhan, meminta kampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak kami dalam proses belajar mengajarnya di rumahnya masing-masing secara virtual selama pandemi virus corona ini. Biarlah juga mereka semangat dalam hal belajar dan mereka sungguh-sungguh meraih cita-cita mereka. Pandemik ini tidak akan pernah menghalangi semangat mereka untuk menuntut ilmu dan untuk benar-benar memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Berkati juga para orang tuanya yang membesarkan anak-anaknya, yang memberikan kebutuhan kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya sungguh-sungguh mau dengar-dengaran dengan perintah orang tuanya, dan orang tuanya selalu mengasihi anak-anaknya dengan sepenuh hatinya, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya, dan memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening di bawah ini atau dengan scanning barcode yang di sebelah sini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, Ku diberi belas kasihan. Ayat kedua, kita bangkit berdiri. Anak-anakku semuanya, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik praremaja, kita sudah selesai ibadahnya. Saya Pendeta Osator Simajuntak yang berkhotbah pada hari ini mengucapkan kepada adik-adik praremaja dan kita semuanya, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Aku dibantu haki, Tung Yesus maringan Dia. Sonang awot tung damero haki, Tung Yesus maringan Dia. Tung Yesus maringan Dia. Tung Yesus maringan Dia. Sonang doa tunggu Yesus Allah, Tung Yesus maringan Dia. Barohaku dibantu haki, Tung Yesus maringan Dia. Sonang awot tung damero haki, Tung Yesus maringan